Bab 46 Gerbang Salju yang terkunci. Angin salju masih meraung liar di puncak pegunungan utara. Dengan mantel berlapis aura es, Jitian melangkah menembus badai. Di hadapannya sebuah jurang raksasa membentang, dipenuhi kabut tebal yang seolah menghisap cahaya. Namun di seberang sana, tampak sebuah gerbang batu raksasa berdiri kokoh menantang alam. Gerbang itu dipenuhi ukiran kuno berbentuk salju dan naga es, mengeluarkan hawa dingin menusuk tulang. Jitian berhenti beberapa langkah dari tepi jurang, mengamati. Di atas gerbang terukir jelas dalam aksara kuno. Gerbang salju menara abadi hanya pewaris sejati yang dapat membuka. Jitian mengangkat alis. Pewaris sejati? Maksudnya aku ya? Hehe, tentu saja. Ia mengeluarkan peta kuno menara es, lalu mengalirkan sedikit aura spiritual ke dalamnya. Permukaan tanah bergetar. Dari dalam jurang, muncul 5 buah jembatan es tipis, melayang membentuk jalur menuju gerbang. Namun, setiap jembatan diselimuti rintangan aneh. Ada satu yang dipenuhi tombak es terbang, satu lagi dengan badai pusaran, dan yang lain bahkan menghilang dan muncul sesuka hati. Jitian menggaruk kepalanya. Yah, ini kayak main game lompat-lompatan maut. Dengan cekatan, ia memilih jembatan ketiga yang tampaknya paling stabil dan melangkah maju. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dari balik badai muncul siluet lain. Seorang pria muda berbaju ungu, matanya bersinar tajam, melesat ke arah jembatan. Gerbang ini milik sekte Dewa Salju, bocah enyah sebelum aku membekukan tubuhmu. Jitian tersenyum sinis. Maaf ya, aku duluan lihat gerbangnya. Atur antrian lah, bro. Seketika keduanya bertarung di atas jembatan sempit, saling beradu kecepatan dan kelincahan. Serangan si pria berbaju ungu mengendalikan tombak es raksasa menghujani Jitian. Namun Jitian hanya tertawa, melesat dengan gerakan ringan, dan membalas dengan jurus bayangan salju. Satu ledakan es menghantam pria berbaju ungu itu, membuatnya terpelanting dan jatuh ke dalam jurang, menghilang tanpa jejak. Jitian menepuk-nepuk jubahnya, lalu berjalan santai menuju gerbang batu. Di hadapannya, gerbang itu perlahan memancarkan sinar biru, seolah menyambutnya. Namun sebelum sempat ia menyentuhnya, lapisan es di atas gerbang pecah, dan dari sana turun makhluk raksasa berbentuk naga salju. Matanya merah menyala. Jitian mendengus sambil menarik napas panjang. Baru mau masuk udah disambut bos besar. Oke, waktunya pemanasan serius. Ia mengepalkan tangan, aura dingin di sekitarnya menggila, dan pertempuran epik melawan penjaga gerbang salju pun dimulai. Bab 47 Duel, mengguncang langit. Jitian melawan penjaga gerbang. Denting es yang retak memecah kesunyian pegunungan. Dari langit bersalju, naga salju raksasa menukik dengan auman dahsyat, membuat seluruh tanah bergetar hebat. Tubuhnya sebesar gunung kecil, dilapisi sisik es berkilau, dan setiap gerakannya menghasilkan badai putih yang menyapu segalanya. Di bawah bayang-bayang raksasa itu, Jitian berdiri tegak, hanya berbekal jubah tipis dan semangat membara. Naga salju, penjaga gerbang ya? Gumam Jitian sambil menggeretakkan jarinya. Bagus, sudah lama aku nggak uji jurus baru. No! Naga itu menyerang duluan, ekornya menghantam dengan kekuatan menghancurkan gunung. Jitian bergerak, berlari melintasi jembatan es, menghindari serangan itu hanya dengan setipis rambut. Dengan gerakan ringan seperti daun tersapu angin, Jitian mengeluarkan tombak salju abadi, pusaka yang ia temukan dalam perjalanan sebelumnya. Seketika aura di sekelilingnya berubah. Salju yang beterbangan terkumpul, membentuk pusaran salju raksasa di sekitarnya. Kalau begitu, ayo kita berdansa, naga besar. Dengan lompatan kilat, Jitian meluncur ke udara, tombaknya menusuk tepat ke mata kiri sang naga. Namun, sisik naga itu keras luar biasa, tombak itu hanya meninggalkan goresan tipis. Naga salju meraung marah, dari mulutnya memuntahkan napas beku, membuat udara di sekitar Jitian membatu dalam sekejap. Jitian melipat tangannya membentuk segel rahasia.
Jurus rahasia, bayangan salju 1000. Dalam sekejap, ratusan bayangan Jitian bermunculan di sekeliling naga, bergerak cepat dari segala arah. Naga itu kebingungan, membabi buta menyerang kemana-mana. Namun tubuh Jitian yang asli meluncur dari bayang-bayang itu, memusatkan kekuatan di ujung tombaknya. Tombak salju abadi tebasan pembelah langit. Serangan itu menembus pertahanan naga, menciptakan luka menganga di leher raksasa itu. Darah biru es menyembur keluar, membeku sebelum jatuh ke tanah. Naga salju meraung terakhir kalinya, tubuhnya perlahan runtuh menjadi es kristal yang pecah berkeping-keping. Jitian mendarat ringan di depan gerbang salju yang kini bersinar terang, menandakan kemenangan. Ia menghela napas panjang, menyeringai puas. Yah, pemanasan yang lumayan seru. Saat ia menyentuh permukaan gerbang, simbol kuno di atasnya bersinar kuat dan perlahan-lahan, gerbang salju menara abadi pun terbuka, memperlihatkan lorong cahaya menuju kedalaman misteri dunia baru. Bab 48 menapaki dunia menara es abadi. Setelah gerbang raksasa itu terbuka, aura dingin purba langsung menerpa wajah Jitian. Lorong panjang di baliknya seolah bukan bagian dunia biasa. Dinding-dinding batu berkilau seperti kristal es, berhiaskan lambang kuno dari era yang bahkan tidak tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Setiap langkah Jitian bergema di sepanjang lorong, suaranya membaur dengan desiran angin halus yang entah dari mana datangnya. Saat ia melangkah lebih dalam, udara di sekeliling perlahan berubah. Bukan hanya suhu yang menurun, tapi juga tekanan spiritual. Seperti ada sesuatu yang mengawasi, gumam Jitian sambil mempererat genggaman pada tombak salju abadi. Tak lama kemudian, lorong bercabang ke dalam 3 jalan berbeda. Jalur kiri diselimuti kabut pekat berwarna biru tua. Jalur tengah dipenuhi pilar-pilar es yang bersinar samar. Jalur kanan tampak kosong dan sunyi, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk meremang. Jitian berdiri sejenak menimbang. Kalau mengikuti logika game yang sering dia mainkan dulu, jalan yang terlalu mudah biasanya justru perangkap. Kalau jalan yang terlalu menyeramkan biasanya ada harta karun gede. Hehe, hidup ini butuh sedikit nekat, ujarnya sambil mengedipkan mata. Dengan santai ia memilih jalur kanan, jalan sunyi yang terasa mengancam. Langkah demi langkah ia masuki kegelapan itu. Sampai tiba-tiba, sebuah perangkap batu raksasa jatuh dari langit. Tapi Jitian seolah sudah mengantisipasi, hanya memiringkan tubuh sedikit, dan batu itu meluncur lewat begitu saja. Yah, ketahuan, jalur ini jelas jalur orang bermental kuat. Baru beberapa langkah lagi, dia menemukan pintu gerbang lain, lebih kecil namun penuh ukiran rumit. Di atas pintu itu terukir kalimat, hanya yang mampu melewati ujian jiwa es yang boleh melangkah ke lantai berikutnya. Jitian menghela napas. Tes lagi? Kayak daftar kuliah aja. Namun sebelum sempat mengeluh lebih jauh, seberkas cahaya menyelubungi tubuhnya. Dan dunia di sekelilingnya berubah. Ia kini berada di sebuah padang salju kosong, sendirian. Angin berbisik di telinganya, membawa suara-suara aneh, suara orang-orang masa lalu, kenangan yang menyesakkan, dosa-dosa lama yang dikoyak kembali. Ini adalah ujian jiwa es. Sebuah ujian yang bukan melawan musuh nyata, melainkan melawan ketakutan dan keraguan dalam hatinya sendiri. Jitian mengepalkan tangan. Kalau cuma masa lalu, aku sudah maafin diriku sendiri sejak lama. Dengan tekad membara, ia melangkah menembus ilusi, dan pertarungan batin yang sesungguhnya pun dimulai. Bab 49 Pertarungan Jitian melawan diri sendiri. Dalam padang salju yang sunyi itu, Jitian berhadapan dengan sosok yang benar-benar menyerupai dirinya sendiri. Namun matanya dingin, penuh sinisme. Aura yang dipancarkan bayangan ini begitu kuat, seolah menekan seluruh dunia menjadi beku. Bayangan Jitian berkata dengan suara berat, "Kau pikir kau layak mewarisi segel langit? Kau bahkan belum bisa mengalahkan dirimu sendiri." Jitian tersenyum kecil. "Kalau aku mau menyerah, aku sudah menyerah sejak lama." Bayangan itu melesat, menyerang dengan gaya bertarung yang persis sama. Serangan tombak, gerakan kaki, bahkan teknik napas.
semuanya cerminan sempurna dari Jitian. Serangan demi serangan saling berbenturan. Langkah mereka menggetarkan tanah es, suara dentuman bergema bagaikan badai petir. Setiap kali Jitian mengeluarkan jurus, bayangannya membalas dengan kekuatan setara. Tidak ada ruang untuk kelengahan, tidak ada celah untuk kabur. Jitian mulai kelelahan, napasnya memburu. Ini mustahil. Bagaimana aku mengalahkan diriku sendiri? Suara tawa dingin terdengar di sekelilingnya. Kau hanya bisa maju jika kau mengakui semua kelemahanmu. Mata Jitian melebar. Ia sadar, ini bukan tentang mengalahkan bayangannya. Ini tentang menerima dirinya sepenuhnya, baik kekuatan maupun kelemahannya. Menggenggam tombak salju abadi erat-erat, Jitian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Saat membuka mata, aura di sekitarnya berubah, lebih tenang, lebih bersinar. Ia menurunkan tombaknya. Aku tidak membenci kekuranganku, ucap Jitian dengan mantap. Aku peluk semua itu, karena itulah aku bisa menjadi lebih kuat. Bayangan itu tersenyum kecil, lalu perlahan-lahan hancur menjadi serpihan cahaya, menyatu ke dalam tubuh Jitian. Dalam sekejap, dunia padang salju menghilang, dan Jitian kembali berdiri di hadapan pintu gerbang kristal. Di atas pintu itu, ukiran lambang es kuno bersinar terang, membuka jalan menuju lantai berikutnya. Suara gema halus terdengar. Selamat pewaris, kau telah melampaui ujian jiwa es. Dengan langkah tenang penuh keyakinan, Jitian melangkah ke dalam lorong baru yang penuh cahaya dingin membara menuju tantangan yang jauh lebih berbahaya. Bab 50 Menara Abadi, Panggung Para Raja. Jitian menjejakkan kaki di lantai baru Menara Es Abadi. Begitu ia melangkah masuk, suasana langsung berubah drastis. Lapangan luas terbentang di hadapannya, dipenuhi ratusan, bahkan ribuan sosok muda berbakat. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai sekte dan klan besar, dipilih khusus untuk berkompetisi dalam ajang legendaris, Perang Pewaris Menara Abadi. Di tengah lapangan berdiri sebuah altar kristal raksasa berukir lambang naga bersayap dan phoenix es. Aura kuat memancar dari altar itu, seolah mengikat seluruh ruang dan waktu di lantai ini. Jitian memandang sekeliling, memperhatikan wajah-wajah sombong, penuh percaya diri, juga penuh ketegangan. Masing-masing dari mereka adalah legenda muda di dunia luar, namun di sini, semua kembali setara. Yang kuat bertahan, yang lemah, terinjak. Tak butuh waktu lama, suara lantang menggema dari langit. Semua calon pewaris, dengarkan. Tantangan pertama, arena perebutan kunci es abadi. Siapa yang berhasil mendapatkan 1 dari 7 kunci, berhak maju ke tahap berikutnya. Mendengar itu, seluruh lapangan bergemuruh. Aura bertabrakan di udara, seperti badai spiritual. Jitian menyeringai. Seru juga, akhirnya pesta yang sebenarnya dimulai. Tanpa aba-aba, pertempuran pecah di seluruh penjuru lapangan. Tombak salju Jitian berkilat dingin saat ia menerjang ke tengah kekacauan, melewati serangan demi serangan tanpa ragu. Pedang suci, jurus iblis, teknik darah, bahkan makhluk pemanggilan mistis, semua dilepaskan tanpa ampun. Satu demi satu lawan tumbang di tangannya, namun ia tahu musuh sesungguhnya belum muncul. Dari sudut matanya ia melihat sosok-sosok mencolok. Seorang pendekar berbaju putih dengan pedang panjang membelah angin. Seorang gadis berambut perak yang mengendalikan es hitam pekat. Seorang pemuda bertubuh besar, membawa palu guntur yang beratnya seperti gunung kecil. Mereka bukan lawan sembarangan. Jitian tersenyum lebar. Tangan kirinya mengepal, aura salju membungkus tubuhnya. Kalau mau bersaing, jangan tanggung-tanggung. Ia melesat seperti bintang jatuh, siap membajak medan perang, mengincar salah satu kunci es abadi. Panggung para raja telah dibuka, dan Jitian berniat menjadi yang paling bersinar.